Halo sahabat figur edukatif, kali ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait dengan persiapan beasiswa unggulan, salah satu persyaratannya adalah menggunakan hasil tes UKBI. Nah, sebenarnya apa sih UKBI itu? UKBI adalah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Inggris kan kita kenal ada istilah namanya TOEFL gitu ya. Kalau bahasa Arab itu TOEFL. Nah, untuk bahasa Indonesia, untuk mengukur pemahaman dan kemampuan kita atau kemahiran kita dalam berbahasa Indonesia, itu ada namanya UKBI Test. Nah, jadi untuk gimana sih caranya ikut UKBI Test? Ya, jadi kita bisa klik di browser, ini yang sederhananya aja adalah UKBI. Atau teman-teman boleh langsung berkunjung ke laman ukbi.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada UKBI Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Teman-teman bisa klik menu ini. Nah, kemudian akan tampil seperti ini tampilan webnya. Nah, di sini ada daftar peserta ujian. Nah, di sini ada menu masuk. Kalau teman-teman sudah pernah ikut ujian ini atau sudah pernah membuat account, maka teman-teman klik masuk. Tetapi kalau belum, maka teman-teman silahkan klik daftar peserta ujian. Nah, di sini cara mendaftarnya, klik teman-teman di menu kanan atas daftar peserta ujian yang warna biru. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, Anda mendaftar sebagai apakah pelajar, mahasiswa, atau umum, atau warga negara asing, atau pendaftar kolektif. Nah, biasanya kalau kolektif ini, misalnya guru-guru mengajak siswanya untuk melakukan UKBI tes, atau dosen bersama dengan mahasiswanya. Nah, ini bisa pendaftar kolektif. Nah, kalau misalnya secara individu, maka pilihnya antara pelajar, mahasiswa, atau umum. Nah, di sini saya akan coba karena banyaknya pertanyaan yang masuk adalah terkait beasiswa unggulan, klik yang mahasiswa atau umum. Nah, di sini akan muncul, sebelum Anda mendaftar ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Nah, jadi disiapkan dulu nih pas foto berwarna terbaru, hasil pindai kartu identitas atau kartu penduduk, atau bisa juga kartu mahasiswa atau paspor. Kemudian nomor telepon dan alamat pos L, ini adalah email, maksudnya ya email, jadi email aktif untuk verifikasi pendaftaran ujian. Pendaftaran terdiri atas 3 bagian pengisian, yaitu mengisi data diri, mengisi informasi account, dan mengisi paket ujian yang akan diikuti. Oke, kalau kita sudah paham, kita klik mengerti. Kemudian isi data peserta. Di sini pertama kali kita akan memilih paket ujian. Apakah kita mendengarkan, merespon kaidah dan membaca saja, atau kelima-limanya, atau berbicara. Itu sesuaikan dengan kebutuhan dan dicek kembali di persyaratannya. Ya, jadi di persyaratannya itu apakah meminta secara spesifik paket 1, paket 2, atau paket 3 gitu. Kalau misalnya tidak ada, maka pilihlah sesuai dengan yang teman-teman ingin ujikan. Semisal ini contoh, diklik, pilih, saya coba klik yang paket 1, kemudian pilih kewarganegaraan. Nah, jika teman-teman mendapati seperti ini, kita reload aja ya, jadi nggak usah panik, harus gimana-gimananya, jadi langsung di reload aja. Ya, biasa faktornya banyak, bisa karena jaringan, ya. Oke, kemudian pilih kewarganegaraannya, warganegaraan kita tuh apa, atau ketik langsung juga bisa ya. Nah, biar cepet, tapi tetap harus ngeklik yang ada di daftar. Mendaftar sebagai misal mahasiswa atau kalangan profesional, karena tadi kita pilihannya adalah mahasiswa atau umum ya.
Nah, kemudian foto diri. Nah, di sini di-upload foto diri. Nah, di sini akan ada dimensi ya yang harus kita sesuaikan aja. Pas fotonya usahakan foto formal ya, teman-teman. Ya. Nah, ukuran maksimal 2 MB. Salah unggah jenis kartu akan berdampak pada proses verifikasi pembayaran. Ya, jadi pastikan teman-teman mengupload atau mengunggah file yang benar gitu ya, yang tepat. Kemudian kartu identitas, karena mendaftar sebagai mahasiswa tadi, maka saya menggunakan kartu mahasiswa. Kalau teman-teman mendaftar formasi umum atau kalangan umum, maka teman-teman uploadnya adalah KTP gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang teman-teman daftar, dengan menggunakan apa teman-teman daftar, karena perbedaannya akan mempengaruhi perbedaan biaya tes UKBI ini. Jadi pembiayaannya berbeda ya antara mahasiswa dengan masyarakat kalangan umum. Isikan data sampai benar-benar dipastikan semua data yang telah di-upload itu adalah benar. Kemudian pilih jenjang pendidikan terakhir. Terakhirnya apa? Isikan email. Kemudian isikan bahasa ibu. Nah, kemudian di mana Anda akan melaksanakan tes? Ini apakah Anda di Indonesia atau di luar negeri? Pilih provinsi. Ya. Ini misal saja. Kemudian pilih kota. Jenis pembayaran. Pembayaran mandiri. Bulannya bulan apa? Kita akan melaksanakan tes, pilih pekan. Ya, jadi ini kita bisa pilih sendiri, nanti akan tersedia pilihan ujian atau pilihan waktu tesnya ya. Nah, jadi di sini ada waktu ujiannya nih, ada tanggalnya. Jadi ujian UKBI Adaptif 4 ini Jumat 11 Agustus ya. Ini pendaftarannya terakhir itu 11 Agustus ya. Jadi berapa hari lagi. Nah, untuk tanggal ujiannya di tanggal 15. Gitu. Jadi dilihat, dipastikan, dan waktu ujiannya ini jamnya udah langsung ditetapkan ya. Di sini jam 16.00 dengan kuota pendaftar adalah 536. Dan seterusnya, teman-teman scroll aja, sesuaikan yang masih bisa dipilih ya. Gitu. Misal saya pilih tanggal ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, kemudian ke bawah dan klik selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan muncul ke langsung informasi account. Nah, di sini kita diminta memasukkan alamat email kita. Ya. Kemudian kata sandi apa yang mau kita gunakan gitu, teman-teman ya. Misalnya kemudian konfirmasi kata sandi lagi. Kemudian kalau sudah klik selanjutnya, nah, paket soal belum dipilih. Perasaan tadi sudah ya. Coba kita cek lagi di sini. Oh, tadi keklik mungkin yang ke reload. Karena tadi kita sempat reload ya, jadi teman-teman gak usah panik. Kalaupun muncul seperti tadi karena kita sempat nge-reload karena faktor jaringan, maka kita bisa ke informasi account, ke menu sebelumnya, atau juga bisa ke isi data peserta. Jadi sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, kemudian setelah itu akan muncul informasi konfirmasi identitas yang tadi kita isikan ya. Itu kita cek dulu verifikasi
apakah sudah betul atau ada yang salah. Kalau ada yang salah silakan perbaiki di langkah-langkah sebelumnya. Nah, di langkah ini yang konfirmasi ini hanya kita tinggal memasukkan angka konfirmasi ini ya. 2 ditambah 3 berarti 5. Nah, bisa jadi ini angkanya akan random ya, karena ini akan membuktikan bahwa ini bukan dilakukan pendaftaran ini dan tes ini tidak dilakukan oleh robot, melainkan oleh kita sendiri. Gitu. Jadi ketikkan, kemudian klik kirim. Nah, akan ada laman konfirmasi. Pendaftaran akan diproses, pastikan data Anda sudah benar. Ya, nah kemudian teman-teman klik kirim. Ya, nah setelah itu nanti teman-teman akan persiapan untuk ujian. Jadi teman-teman udah langsung terdaftar. Nah, tampilannya yang setelah mendaftar seperti apa? Nah, saya akan munculkan setelah ini. Nah, jadi setelah berhasil melakukan pendaftaran dan registrasi akun tadi dan juga jadwal pemilihan jadwal tes, kita akan langsung dialihkan ke menu pembayaran. Nah, di situ akan tertera nomor rekening, kemudian jumlah yang harus dibayarkan. Ini berbeda-beda tergantung teman-teman dari kalangan apa, pelajar, mahasiswa, ataupun juga masyarakat umum. Nah, kemudian banknya tuh apa, itu ada, kemudian di bawahnya ada warna biru, itu adalah menu untuk konfirmasi atau upload bukti pembayaran atau bukti transfer. Nah, di mana waktu untuk pembayaran ini terbatas ya, gitu. Jadi nggak lama gitu. Jadi silahkan teman-teman daftar sebelum batas waktunya habis ya. Nah, itu diberikan waktu karena saya jadwalnya masih sepekan, jadi waktu pembayaran itu lebih panjang ya. Jadi 3 hari, 16 jam, 5 menit, dan sekian detik seperti itu. Jadi semakin kita jauh-jauh hari daftarnya, maka kita punya waktu pembayaran yang lebih panjang dibandingkan kita misalnya ujian di hari Rabu baru kita daftar di hari Senin. Nah, maka waktu pembayarannya juga akan lebih pendek. Dan jangan lupa untuk upload bukti transfer atau bukti pembayaran ya, karena itu harus dilakukan. Itu merupakan bagian dari tahap pendaftaran. Nah, setelah upload, nah, kita akan cek berkala gitu karena kita akan diminta menunggu konfirmasi pembayaran gitu. Jadi nanti akan dicek dulu bukti pembayaran atau bukti transfernya oleh by system. Jadi nggak otomatis gitu. Nah, jadi kita harus cek dulu berkala gitu, memastikan bahwa pendaftaran dan konfirmasi pembayaran kita berhasil. Nah, setelah selesai, kemudian kita cek berkala dengan cara login di password dan juga email yang sudah kita daftarkan untuk ujian. Nah, ini harus dicek ya teman-teman untuk menunjukkan bahwa kita proses pembayarannya itu sudah benar-benar selesai dan terkonfirmasi. Nah, seperti ini ketika kita sudah melakukan upload. Nah, kemudian waktu ujiannya itu sudah tertera ya ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran. Jadi ketika teman-teman selesai terkonfirmasi, maka ada nomor ujian, ada nama peserta ujian, dan seterusnya. Kemudian untuk teman-teman bisa tes di hari ujian. Nah, untuk tes di hari ujiannya, teman-teman login di account yang sama ya, dan di situ akan ada keterangan berapa lama lagi atau berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik lagi waktu ujian akan dimulai. Jadi ujiannya melalui web yang sama dan melalui akun yang sama, tidak menggunakan aplikasi lain atau seperti exam browser lainnya gitu ya, seperti ujian ujian lainnya gitu. Jadi dia berbasis web di web yang sama gitu ya. Dan juga tidak menggunakan Zoom conference. Jadi nanti di sistem ujian itu, di web ujiannya itu juga akan ada konfirmasi menyalakan kamera seperti itu teman-teman. Jadi upayakan ketika ujian teman-teman menggunakan laptop gitu. Kalau teman-teman menggunakan PC, berarti teman-teman harus menggunakan external cam atau webcam ya, webcam tambahan karena dia mengharuskan perangkat kita itu ada kameranya seperti itu.
Nah, tampilannya seperti apa? Sepertinya saya nge-screenshot, sedikit ya, bisa nanti ditampilkan. Nah, ini adalah sedikit tampilan, ujiannya, yang saya coba, sedikit, eee, dokumentasikan ya, tapi sedikit aja karena sebenarnya di situ kan saya nggak bisa melanjutkan ujian ya, karena memang tidak boleh menggunakan, screenshot ataupun screen record. Jadi, harus, dilakukan ujian gitu, itu sebagai gambaran. Dan untuk teman-teman nanti hasilnya langsung keluar, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk, eee hasil perolehannya untuk yang paket satu itu skornya langsung muncul. Nah, tetapi untuk sertifikatnya itu sekitar 10 sampai dengan 14 hari. Jadi ditunggu aja, nanti sertifikatnya akan masuk ke dikirimkan melalui email yang teman-teman daftarkan account ujiannya. Nah, seperti itu, dan sertifikat berlaku untuk 2 tahun. Jadi teman-teman yang sedang mengurus beasiswa, seharusnya sih kita kan, punya preparation, sebelumnya gitu ya. Jadi, silahkan, dilakukan sesegera mungkin, segala persyaratannya kan pasti, kita lihat, dari dokumen tahun-tahun sebelumnya ya, atau tahun lalu minimal. Persyaratannya tuh apa aja, jadi teman-teman bisa ikut ujian itu jauh-jauh hari sebelum launching, eee persyaratan beasiswa yang, menggunakan persyaratan UKBI, seperti itu. Dan, bagi teman-teman yang nggak untuk persyaratan apapun kayak saya cuma coba aja, nggak apa-apa itu buat pengalaman, ketika teman-teman nanti, punya rekan atau kemudian nanti teman-teman, punya anak atau anak didik yang butuh, persyaratan UKBI, teman-teman udah tahu gambarannya dan seperti apa sih, ujian UKBI itu dan teknisnya seperti apa yang harus dilakukan. Jadi do and don't-nya tuh teman-teman udah tahu karena teman-teman sudah, praktik langsung, sudah punya experience, dalam hal tersebut. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dalam penyampaian. Jangan lupa teman-teman persiapkan dengan baik karena UKBI juga ada simulasi, UKBI ujiannya gitu. Jadi ikuti simulasi UKBI-nya. Terima kasih. Salam figur edukatif.